0962411032. Yuk simak video kita. Bayangkan, kamu baru tiba setelah 13 jam penerbangan dari Jakarta ke Jerman. Malam di sana, tapi otakmu masih berpikir ini siang. Mata mengantuk, tapi kamu tetap terjaga. Itulah jet lag, gangguan tidur akibat perubahan zona waktu yang mendadak. Di balik rasa kantuk dan pusing ini, ada sistem hormon yang luar biasa yang mengatur ritme hidup kita, yaitu hormon melatonin yang disekresikan oleh kelenjar pineal. Mari kita telusuri dari organ hingga molekul bagaimana hormon kecil ini menjaga ritme sirkadian tubuh. Secara organik, ritme sirkadian tubuh dikontrol oleh nukleus suprachiasmaticus di hipotalamus, pusat jam biologis utama. Suprachiasmaticus menerima sinyal cahaya dari retina melalui jalur retinohipotalamik, lalu mengirimkan sinyal ke kelenjar pineal melalui sistem saraf simpatik. Saat malam, serabut simpatik melepaskan norepinefrin yang menstimulasi pineal untuk mensekresikan melatonin ke dalam darah. Melatonin memberi sinyal ke berbagai jaringan tubuh, termasuk otak, hati, dan korteks adrenal untuk menurunkan aktivitas metabolik dan menyiapkan tubuh tidur. Namun, ketika seseorang berpergian lintas zona waktu, sinyal cahaya baru mengacaukan jam internal suprachiasmaticus. Pineal masih mengeluarkan melatonin sesuai jam asal, bukan waktu lokal. Akibatnya, tidur sulit dimulai, suhu tubuh tetap tinggi, dan ritme hormon lain seperti kortisol ikut terganggu. Pada tingkat jaringan, pinealocyte adalah sel utama yang menghasilkan melatonin dari prekursor triptofan melalui dua enzim penting, yaitu N-asetiltransferase atau NAT dan hidroksindol O-metiltransferase atau HIOMT. Aktivitas enzim ini sangat dipengaruhi oleh cahaya. Saat malam, aktivitas NAT meningkat hingga 10 kali lipat dan meningkatkan sintesis melatonin. Tetapi ketika terjadi jet lag, perubahan intensitas cahaya drastis membuat ritme enzim ini tertunda. Akibatnya, pinealocyte gagal menyesuaikan pola siang malam baru. Melatonin yang beredar mempengaruhi berbagai jaringan melalui reseptor MT1 dan MT2 yang bekerja menghambat neuron eksitatorik dan menurunkan aktivitas sistem retikular sehingga tubuh lebih siap tidur. Secara seluler, sekresi melatonin dikendalikan oleh sinyal norepinefrin yang berikatan dengan reseptor beta-adrenergic pada membran pinealocyte, meningkatkan kadar siklik AMP, dan mengaktifkan enzim N-asetiltransferase. Ketika cahaya datang terlalu dini karena perbedaan zona waktu, aktivasi beta-adrenergic menurunkan siklus AMP dan produksi melatonin. Selain itu, neuron suprachiasmaticus juga menampilkan pola listrik ritmik yang mengikuti siklus 24 jam. Jet lag mengacaukan pola ini, membuat sebagian neuron suprachiasmaticus masih mengikuti waktu asal, sedangkan sebagian lain sudah menyesuaikan dengan waktu baru. Hasilnya, sinyal ke sistem endokrin menjadi tidak terorganisasi atau tidak terkoordinasi. Di tingkat molekuler, jam biologis dikendalikan oleh gen sirkadian utama seperti clock, BMAL1, PER, dan CRY. Gen clock dan BMAL1 mengaktifkan transkripsi PER dan CRY yang kemudian menekan aktivitas clock BMAL1 untuk membentuk siklus umpan balik negatif selama kurang lebih 24 jam. Saat jet lag, ekspresi gen-gen ini tetap pada fase lama selama beberapa hari, sehingga jaringan tubuh tidak serempak menyesuaikan diri. Melatonin berfungsi sebagai reset signal yang membantu sinkronisasi kembali ekspresi gen tersebut. Tapi, adaptasi sempurna memerlukan waktu 3-5 hari. Menurut penelitian Choi et al. Pada tahun 2022 dalam Sleep Medicine Review, pemberian melatonin eksogen terbukti mempercepat sinkronisasi ritme sirkadian setelah perjalanan lintas zona waktu. Hormon ini mempersingkat waktu untuk tertidur, meningkatkan efisiensi tidur, serta memperbaiki konsentrasi dan performa kognitif traveler. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada waktu pemberian. Melatonin harus dikonsumsi sesuai malam di zona tujuan, bukan zona asal. Selain itu, paparan cahaya terang di pagi hari juga mempercepat adaptasi karena menekan sekresi melatonin endogen yang salah waktu.
Setelah berpergian lintas zona waktu, tubuh memerlukan waktu untuk menyelaraskan ritme sirkadian. Paparan cahaya pagi membantu otak menyetel ulang jam biologis melalui nukleus suprachiasmaticus atau SCN di hipotalamus. Sebaliknya, cahaya malam sebaiknya dihindari agar sekresi melatonin endogen tidak terhambat. Melatonin dosis rendah 0,5 sampai 3 mg yang diminum menjelang tidur di zona waktu bertujuan membantu mempercepat penyesuaian ritme biologis dengan menurunkan aktivitas SCN dan menandakan malam fisiologis bagi tubuh. Selain itu, hidrasi cukup serta menghindari kafein dan alkohol penting untuk menjaga kestabilan hormon kortisol dan juga kualitas tidur selama proses adaptasi. Jadi, jet lag bukan sekedar sulit tidur, tapi bentuk perjuangan tubuh untuk menulis ulang jam biologisnya. Dari pineal hingga gen clock, setiap sistem bekerja untuk kembali sinkron dengan dunia luar. Tubuh manusia luar biasa, hanya butuh waktu, cahaya, dan sedikit bantuan melatonin untuk kembali pada irama alaminya.